Lukisan yang baru saja kalian lihat adalah hasil karya Nancy Gan Wan Geok, seorang seniman lukis porselen dan pianis berbakat asal Singapura. Usianya tak muda lagi, sudah 69 tahun, tapi dia tetap aktif, kegiatannya seabrek. Melukis, mengadakan pameran porselen lukis, menjamu istri-istri diplomat di rumahnya, juga menghadiri berbagai acara charity dan gala dinner. Dia adalah salah satu sosialitas Singapura yang dikenal sebagai dermawan dan seniman berbakat. Porselen lukis karya Madame Nancy pernah dilelang seharga $8.000. Maskapai penerbangan Singapore Airlines juga menampilkan lukisannya di beberapa produk mereka. Lulusan Trinity College of London, Nancy Gan dilahirkan dari keluarga berada. Suami pertamanya, seorang dokter ahli bedah jantung asal Malaysia, meninggal ketika anak mereka Victor masih balita. Pada 1988, Nancy menikah lagi dengan Hilton Chong Lin, seorang politisi dan pengusaha asal Hong Kong. Pernikahan itu berakhir dengan perceraian. Kenalan dan keluarga Nancy menyebutnya sebagai wanita ramah dan rendah hati. Meski berada di tengah pergaulan elit, Nancy tidak suka pamer dan tidak suka tampil berlebihan. Madame Nancy Gan tinggal bersama Victor, anak laki-lakinya yang berusia 30-an, di rumahnya yang terletak di Swiss Club Road, Bukit Timah, salah satu kawasan pemukiman elit di Singapura. Tapi Victor jarang di rumah karena pekerjaannya di industri migas. Setiap kali berada di Singapura, Victor seringkali mendampingi sang ibu menghadiri berbagai acara, termasuk charity dan gala dinner. Sejak Maret 2014, rumah Madame Nancy di Swiss Club Road direnovasi. Karena itu, untuk sementara dia tinggal di rumahnya yang lain di Victoria Park Road yang juga berada di kawasan Bukit Timah. Menurut rencana, renovasi rumah itu akan rampung pada bulan Agustus. Nah, saat rumahnya sedang direnovasi inilah, Madame Nancy Gan mempekerjakan seorang ART. ART itu bernama Dewi Sukowati, asal Dukuh Galiran, Desa Baleadi, Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, Dewi dikenal orang-orang sekelilingnya sebagai sosok pendiam dan pekerja keras yang jadi tumpuan harapan keluarga. Selulus SMP, Dewi membantu usaha ayahnya sebagai pengecer pupuk bersubsidi. Dewi sempat masuk pondok pesantren di Kajen Margoyoso, Pati selama setahun sebelum jadi TKI. Baru pertama kali inilah Dewi jadi TKI karena diajak tetangganya. Dia ingin membantu perekonomian keluarga. Lewat sebuah agen PJ TKI di Pati, Dewi pun berangkat ke Singapura dan tiba di sana 13 Maret 2014. Keesokan harinya, 14 Maret, Dewi langsung ditempatkan bekerja di rumah Madame Nancy Gan di Victoria Park Road, Bukit Timah. Rumah itu cukup luas dan dilengkapi sebuah kolam renang. Madame Nancy menyebutnya bungalow. Rumah itu dikelilingi tanaman hijau dan tampak tenang dan nyaman. Sayangnya, tak lama lagi, kenyamanan itu berubah mengerikan, dan suasana rumah tak akan pernah sama seperti dulu lagi. Pada tanggal 19 Maret 2014, pada hari ke-6 bekerja di rumah Madame Nancy, seperti biasa Dewi Sukowati bangun pukul 5.30 pagi dan melakukan pekerjaan rutinnya. Sekitar pukul 7.30 terdengar bunyi bel dari kamar sang majikan Madame Nancy. Wanita itu minta Dewi membawakan segelas air hangat. Dewi lalu membawa nampan berisi segelas air hangat dan masuk ke kamar tidur majikannya. Tapi belum lagi Dewi meletakkan gelas itu, Madame Nancy menghardiknya dengan bahasa Indonesia. Salah lagi, dasar gadis bodoh, apapun tidak tahu. Kesal karena Dewi membawa nampan yang salah, Madame Nancy menyambar gelas dan menyiramkan isinya ke wajah Dewi. Wanita itu lalu melempar nampan ke lantai. Saat Dewi berjongkok untuk mengambil nampan, Madame Nancy merampas nampan itu dan memukulkannya ke kepala Dewi. Sudah saya bilang, lupa lagi, salah lagi. Kalau seperti ini, saya potong gaji kamu jadi 200. Mendengar hardikan itu, kemarahan Dewi tak terbendung lagi. Dia bangkit dan menyerang sang majikan tanpa ampun. Tak butuh waktu lama, Nancy Gan yang sudah lansia itu pun pingsan. Melihat hal itu, Dewi panik. Dia khawatir si majikan siuman dan melaporkannya ke polisi. Dewi pun segera merancang senario. Dia ceburkan Madame Nancy ke kolam renang. Kemudian dia lemparkan juga sandal Madame Nancy ke kolam renang, membuat seolah si majikan tenggelam karena bundir. Setelah itu Dewi mengepel hingga bersih lantai rumah yang kotor akibat aksinya. Sekarang semua terlihat normal kembali.
Dewi pun mengganti bajunya yang penuh noda merah dengan pakaian bersih. Dewi kemudian keluar rumah dan berjalan ke rumah tetangga, lalu memencet bel. Tapi sebelum pintu rumah dibuka, Dewi melihat seorang kurir lewat dan mencegatnya. Dalam bahasa Inggris, Dewi berkata, "Help me, my employer is in the swimming pool." Tolong aku, majikanku ada di kolam renang. Si kurir langsung menelpon polisi. Saat menunggu polisi, Dewi mulai menangis. Begitu polisi tiba, TKP langsung diamankan. Tubuh Madam Nancy ditemukan di kolam renang dan segera dibawa untuk keperluan otopsi. Sedangkan Dewi Sukowati digiring ke kantor polisi dan diinterogasi. Dan apa kata Dewi pada polisi? Ya, dia mengaku telah menghabisi majikannya. "Kenapa?" tanya polisi. Dewi pun membeberkan semuanya. Menurutnya, selama 6 hari bekerja di rumah Madam Nancy, majikannya itu selalu memperlakukannya dengan kasar. Sang madam sangat cerewet, sering mengomelinya, mendorong kepalanya, menendang dan memukulnya dengan sapu. Malam sebelum kejadian, Madam Nancy juga memukul jemari sang ART dengan piring sambil mengomel dia tidak bisa bekerja. Dokter yang memeriksa kejiwaan Dewi Sukowati mengatakan wanita itu normal. Hanya dia menderita stres karena usianya muda dan berada di negara lain dengan budaya dan bahasa berbeda, jauh dari keluarga dan kampung halaman. Sementara itu, keluarga dan teman-teman Madam Nancy yang terkejut menerima kabar tragis itu tidak percaya wanita itu memperlakukan ART-nya dengan kasar. Selama ini mereka mengenal Madam Nancy baik, ramah, dermawan, dan rendah hati. Begitupun keluarga Dewi Sukowati di Pati sulit mempercayai Dewi tega berbuat keji pada majikannya. Dewi yang mereka kenal adalah sosok pendiam, baik, dan rajin. Kesehariannya Dewi baik, orangnya juga nurut sama orang tua, berangkat kerja juga baik-baik dari rumah. Harapan saya kalau bisa si Dewinya jangan sampai dihukum. Dewi Sukowati yang didakwa membunuh Madam Nancy Gunn terancam hukuman mati. Pemerintah Indonesia lewat KBRI Singapura segera menunjuk pengacara Muhammad Muzamil untuk mendampingi Dewi Sukowati. Untuk mencari bukti-bukti yang bisa meringankan Dewi di pengadilan, sang pengacara Muhammad Muzamil pada 5 September 2014 berkunjung ke Pati, Jawa Tengah. Di sana yang bersangkutan didampingi pihak Kementerian Luar Negeri RI bertemu dengan pihak keluarga Dewi untuk melakukan investigasi. Dan terbongkarlah sebuah kebohongan. Dewi Sukowati ternyata masih berusia 18 tahun saat kejadian, bukan 23 tahun seperti yang tertera di paspor miliknya. Terbukti di akte lahir dan ijazah sekolah Dewi tertera tanggal sebenarnya 5 Agustus 1995, sedangkan di paspor tertera tanggal lahir palsu 6 Agustus 1990. Hal ini menunjukkan Dewi telah bekerja secara ilegal karena masih terhitung di bawah umur sebab usia minimal untuk bekerja sebagai ART di Singapura adalah 23 tahun. Mengapa hal itu bisa terjadi? Menurut investigasi, Dewi dikenalkan dengan seorang rekruter bernama Pak Bangun yang memiliki PJTKI yang tidak terakreditasi. Meski Dewi masih di bawah umur, Pak Bangun merekrutnya dan mengurus semua dokumen keberangkatan Dewi ke Singapura termasuk paspor. Ketika Dewi menerima paspornya, Pak Bangun mengatakan kepada Dewi jika ditanya orang tentang umurnya agar Dewi berbohong sesuai usia di paspor. Dewi pun menyanggupi dan berangkat ke Singapura tanpa pembekalan dan training apapun. Usai menemui keluarga Dewi, pengacara Muzamil juga berkunjung ke Kudus untuk menemui Nurul Putri Mildanti. Nurul merupakan TKI yang pernah bekerja selama 4 bulan di rumah Madam Nancy. Dia sebenarnya baru saja meninggalkan Singapura bulan Maret 2014 dan posisinya langsung digantikan oleh Dewi Sukowati. Menurut Nurul, selama bekerja di rumah Madam Nancy, saban hari dia mendapat perlakuan kasar dari wanita yang dikenal sebagai dermawan dan seniman berbakat itu. Madam Nancy cepat marah, tidak sabaran, dan sering melempar barang-barang di sekitarnya jika marah. Nurul pernah dipukul dan dicakar oleh Madam Nancy. Berbekal bukti-bukti itu, Dewi didampingi pengacaranya pun siap maju ke persidangan yang digelar pada akhir September 2014. Dalam persidangan, jaksa penuntut menegaskan Dewi Sukowati dengan sengaja telah melenyapkan nyawa majikannya Nancy Gunn. Tindakannya bukan sekedar spontan akibat perlakuan kasar yang diterimanya. Setelah menyerang sang majikan, Dewi tahu yang bersangkutan masih hidup.
Malahan hingga 10 menit Dewi masih sempat menenangkan diri dan berpikir. Tapi saat itu bukannya mencari bantuan, Dewi malah memutuskan menghabisi majikannya dan merancang senario seolah sang majikan bundir. Jaksa penuntut meminta sidang menjatuhi Dewi Sukowati hukuman 20 tahun penjara. Sementara itu Muhammad Muzamil menyampaikan pembelaan terhadap Dewi. Sang pengacara menekankan bahwa selama 6 hari bekerja pada Madam Nancy, Dewi selalu mengalami kekerasan verbal dan fisik. Menurutnya, apa yang dilakukan Madam Nancy terhadap Dewi juga dilakukan sang Madam pada ART sebelumnya, Nurul Putri Mildanti. Jadi sang Madam memang punya track record kejam terhadap ART-nya. Pengacara juga menyalahkan PJTKI Bodong yang merekrut Dewi dan memalsukan umur yang bersangkutan. Menurut pengacara, Dewi adalah korban human trafficking. Meski begitu, Dewi memang terbukti melenyapkan majikannya, namun dengan bukti-bukti pendukung yang disampaikan, pengacara Dewi mohon sidang mempertimbangkan semuanya dan hanya menghukum Dewi 10 hingga 12 tahun penjara saja. Sepertinya Dewi bisa selamat dari hukuman yang lebih berat antara lain karena usianya yang masih 18 tahun dan terhitung di bawah umur. Jika dia berusia dewasa, hukumannya tentu akan lebih berat lagi. Pengadilan pun akhirnya menjatuhkan hukuman penjara 18 tahun bagi Dewi Sukowati. Berarti jika nanti bebas, Dewi akan berumur 36 tahun. Apakah hukuman itu terlalu ringan atau bahkan terlalu berat? Pendapat warga Singapura terbagi dua. Komentar-komentar di internet menarik untuk disimak. Ada yang membela Dewi Sukowati dan mengatakan seharusnya agen tenaga kerja secara rutin memeriksa kondisi para ART di rumah majikan mereka. Hal itu tentu akan membuat ART lebih tenang dan tidak gampang stres dan mengamuk karena memiliki tempat mengadu. Ada juga yang mempertanyakan, apakah perkataan Dewi tentang majikannya bisa dibuktikan kebenarannya? Dia bisa saja mengarang cerita untuk menyelamatkan dirinya. Selain itu juga ada komentar yang mengatakan bahwa hukuman penjara 18 tahun terlalu ringan, sebab Dewi telah mengambil nyawa orang. Menurut komentator itu, jika Dewi disiksa, dia bisa melarikan diri. Tapi tampaknya dia adalah orang yang ganas dan licik. Ada juga yang berpendapat tidak mengerti mengapa sebagian orang menganggap si ART adalah pahlawan. Mengapa dia hanya dihukum 18 tahun dan tidak dihukum gantung? Sepertinya ART bisa saja mengelak dari hukuman berat dengan alasan disiksa majikan. Seberapa banyak penyiksaan yang diterima jika bekerja saja baru 6 hari? Namun ada juga yang mengatakan bahwa sebagian majikan memang sangat arogan. ART bukan budak. Terkadang majikan membentak ART seenaknya. ART juga manusia. Setiap orang punya pendapat masing-masing memandang kasus ini. Sebagai sesama warga Indonesia, mungkin saja kita cenderung membela Dewi. Tapi sekarang, jika sebuah pertanyaan yang sedikit berbeda diajukan, seperti ini, seandainya apa yang dialami Madam Nancy menimpa keluarga kita dan orang yang kita cintai, apakah kita rela si pelaku hanya dijatuhi hukuman 18 tahun penjara? Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita lain.